semuanya, puji Tuhan. Haleluya. Kita bertemu lagi. Kita percaya kita semua dalam keadaan sehat. Kita juga penuh dengan sukacita, penuh dengan semangat. Walaupun kita tahu keadaan dunia tidak semakin baik. Ya, masalah demi masalah datang bukan saja di Indonesia, tapi di segala bangsa. Ya, kami sebagai pendoa-pendoa kami tahu ada pokok-pokok doa yang memang begitu berat buat kita. Tetapi saya percaya ketika ada tim doa, ada menara-menara doa yang mendoakan bangsa kita, bangsa-bangsa dan semua keadaan ekonomi dan selain sebagainya, kita percaya ada kuasa Tuhan yang akan bekerja luar biasa, dahsyat dan ajaib. Amin. Sehingga kita gereja Tuhan, orang-orang percaya semakin kuat di dalam Tuhan. Kita tidak akan tergoyahkan oleh keadaan apapun. Nah, situasi saat ini membutuhkan seorang sahabat. Benar nggak? Kita lihat di mana-mana orang gelisah, ketakutan, ya, orang yang sudah tidak percaya orang lain, ya, dan egois. Nah, ini keadaan manusia akhir zaman, ya. Nah, sementara kita gereja Tuhan, orang percaya dipanggil untuk menjadi sahabat. Ya. Sahabat ini, kalau bicara sahabat yang dimaksudkan dengan tema kita sahabat rasa saudara, ini bukan cuma pertemanan biasa. Ya. Tapi ini benar-benar membutuhkan satu pengorbanan yang luar biasa. Ya. Sehingga kita dapat memberikan dampak yang besar bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, ya. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan terus menolong kita. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah sahabat rasa saudara, ya. Nah, kalau kita baca di dalam Amsal 17 ayat 17, ya, firman Tuhan berkata demikian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesusahan. Nah, bicara sahabat dalam ayat ini bukan hanya pertemanan biasa, ya. Tetapi ini satu ada ikatan yang luar biasa, ya, sehingga dikatakan menaruh kasih setiap waktu, ya, dan menjadi seorang saudara dalam kesusahan. Nah, kalau di dalam Amsal 18 ayat 24, ya, dikatakan ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Puji nama Tuhan. Ya. Nah, sahabat rasa saudara. Ya. Pengertiannya seperti apa sih? Ini sahabat bukan teman biasa, tapi ini bicara tentang sahabat yang sejati. Ya. Kalau kita lihat, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ini bicara tentang sahabat yang sejati. Nah, arti sahabat sejati, ya, adalah seorang yang mau menerima orang lain apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihan. Ya, jadi arti kita satu ini dulu untuk kita mengerti sahabat yang sejati. Seorang yang mau menerima orang lain apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Nah, sementara kita lihat bahwa banyak pertemanan itu putus di tengah jalan dan akhirnya itu menjadi lawan, ya. Teman jadi lawan. Tetapi di sini tema kita ini sahabat rasa saudara, luar biasa. Kadang-kadang saudara juga nggak bisa nyambung, ya. Saudara-saudara bisa cekcok, ya, sulit. Nah, sementara firman Tuhan mengatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, sahabat yang sejati adalah seorang yang mau mendorong, mensupport untuk meraih potensi yang maksimal, ya. Kalau pertemanan biasa itu saling bersaing, ya.
Nggak mau kalau lihat temannya itu berhasil, wah dia mau berusaha untuk menjatuhkan temannya dan dia mau nomor satu. Tetapi sahabat yang sejati ini adalah seorang yang mau mendorong, mensupport untuk mencapai potensi yang maksimal. Ya, ini beda banget ya. Ini sahabat sejati. Nah, seorang yang mau menegur jika melakukan kesalahan, ya, jika melakukan kesalahan, ya. Jadi seorang yang mau menegur. Kalau teman biasa, ya, biasanya sulit atau sungkan untuk menegur, ya. Nggak enak ya, nggak enak kalau negur, nanti malah jadi pertemanan kita jadi buyar, ya. Nah, ini beda. Kalau sahabat sejati ini seorang yang mau menegur jika melakukan kesalahan. Jika temannya melakukan kesalahan, dia punya keberanian untuk menegur. Ya, inilah sahabat yang sejati. Inilah sahabat yang rasa saudara. Ya. Kemudian seorang yang selalu menguatkan, menghibur, menasehati pada saat yang tepat. Ya, kalau teman biasa, ya, karena persaingan, ya, karena bersaing, maunya dia yang lebih baik, dia yang lebih utama. Nah, kalau lihat temannya susah, bukannya menghibur, rasain lo, makanya lo, ya, itu seperti itu. Tetapi kalau sahabat yang sejati, dia selalu mau menguatkan, menghibur, menasihati pada saat yang tepat. Nah, sahabat yang sejati juga adalah seorang yang rela, ya. Ini maaf, rela bukan telah, ya. Seorang yang rela berkorban karena kasihnya. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Inilah arti sahabat yang sejati yang saya boleh kaitkan dengan tema kita adalah sahabat rasa saudara. Walaupun kita tahu kadang-kadang saudara bisa berantem. Ya, nggak akur, ya. Tetapi kita ambil saudara yang di dalam Tuhan. Kalau adik kakak saudara bersaudara dalam Tuhan, pasti selalu ada damai, pasti selalu ada kesatuan hati. Ya, luar biasa. Ini pengertiannya. Nah, setiap orang memerlukan sahabat atau teman dekat, ya, di dalam pergaulan setiap hari. Mengapa? Mengapa kita perlu sahabat? Ya. Pertama dikatakan bahwa karena Tuhan menciptakan kita bukan hidup untuk sendirian saja. Ya, kalau kita baca dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya. Kemudian Kejadian yang kedua, ayatnya yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya. Mengapa kita perlu sahabat? Karena Tuhan menciptakan kita bukan untuk hidup sendirian, ya, tetapi kita adalah makhluk sosial, ya, di mana kita saling membutuhkan satu dengan yang lain, ya, ingin berbagi satu dengan yang lain, ya, mengharapkan sesuatu dari yang lain, ya. Inilah Tuhan menciptakan kita bukan untuk sendirian, ya. Hidup kita, ya, sebagai makhluk sosial, ya, karena kita saling membutuhkan satu dengan yang lain, ya, seperti tadi sahabat yang sejati, kita perlu nasihat, kita perlu dukungan, ya, kita perlu teguran, ya, dan kita perlu dukungan, dorongan, ya, saling membutuhkan satu dengan yang lain, ya, dan kita mengharapkan sesuatu, ya. Ada sesuatu yang kita harapkan, ya.
Dan kita juga ingin berbagi. Ada sesuatu yang kita miliki dan kita ingin berbagi dengan sahabat-sahabat kita, dengan orang lain, ya. Jadi ini mengapa kita perlu sahabat? Karena Tuhan menciptakan kita bukan untuk hidup sendirian, ya. Nah, kedua, karena seorang sahabat tidak akan mencelakakan kita, ya. Kita perlu sahabat karena kita tahu seorang sahabat tidak akan mencelakakan kita, ya. Kalau tadi kita baca di dalam Amsal 18 ayat 24 dikatakan ada teman yang mendatangkan kecelakaan, ya. Tetapi ada juga sahabat yang karib daripada seorang saudara. Jadi ingat baik-baik, ada teman, ya, yang ingin mencelakakan kita, ingin menjatuhkan kita, ya. Tetapi kita membutuhkan sahabat yang sejati karena kita tahu, ya, sahabat tidak akan pernah mencelakakan kita, ya, sesuai dengan arti sahabat yang sejati yang kita sudah baca tadi, ya. Karena seorang sahabat dia akan mengasihi kita dengan tulus dan dia berani menegur dan menasihati kita, ya. Ini sahabat, ya, kita perlu, ya. Karena dia pasti mau menjadikan kita baik, ya, menjadikan kita benar, ya, dan dia tidak akan membiarkan kita berjalan menuju kepada kebinasaan. Itulah seorang sahabat, ya. Kalau dia lihat kita melakukan salah jalan, kita mulai menyimpang, seorang sahabat akan menopang kita, menolong kita, mengarahkan kita, menasihati kita untuk kembali kepada jalan-jalan yang benar, ya. Dan seorang sahabat, kita membutuhkan seorang sahabat karena seorang sahabat tidak akan mencelakakan kita karena dia selalu bersikap adil dalam suka dan duka, ya. Seorang sahabat dia bukan hanya mau bersahabat dengan kita karena ada sesuatu yang baik yang dia butuhkan, tetapi dia juga mau bersahabat dengan kita walaupun kita dalam kesulitan, walaupun kita dalam keadaan yang berat, dia selalu mau bersahabat dengan kita dan dia bersikap adil, ya. Artinya dia mengerti ketika kita dalam keadaan suka, dia mengerti, dia memahami dan dia turut bersukacita, ya. Ketika kita berada dalam duka, dalam keadaan yang terberat, dia juga turut merasakan semua penderitaan kita. Itulah sahabat yang sejati, ya. Contoh, ya. Contoh sahabat yang sejati, ya. Contoh kita lihat dalam persahabatan Daud dan Yonatan, ya. Dalam 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah dan pakaiannya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Ya, kita melihat ini contoh persahabatan yang sejati, ya. Melihat persahabatan Daud dan Yonatan. Hubungan antara Daud dan Yonatan adalah contoh ideal persahabatan sejati antara dua orang yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Bukti kasih daripada dan kesetiaan Yonatan terhadap Daud adalah ketika Raja Saul mencoba untuk membunuh Daud, Yonatan tidak berpihak kepada tetap berpihak kepada yang benar, yaitu mengasihi Daud. Kita tahu, ya, Yonatan adalah anak daripada Saul, ya. Tetapi Yonatan benar-benar memiliki persahabatan yang erat. Ada kasih yang menyatukan mereka, ya. Ada kasih yang menyatukan mereka, ya. Sehingga itu melebihi daripada apapun, dan Yonatan bisa
menyembunyikan Daud, ya, bisa membela Daud, ya, dari rancangan-rancangan jahat daripada ayahnya. Ya, kita tahu ceritanya luar biasa, ya. Yonatan tahu bahwa Daud ini benar, ya. Daud ini benar, dan dia mati-matian membela Daud, ya, karena ada satu ikatan kasih yang luar biasa, persahabatan yang luar biasa antara Daud dan Yonatan, ya. Nah, Yonatan ini bukti kesetiaannya kepada Daud, ya, bukti kasihnya kepada Daud. Dia rela kehilangan hak atas tahtanya dan memberikan peluang bagi Daud untuk memperoleh tahta kerajaan, ya. Secara tidak langsung sebetulnya, ya, sebetulnya Yonatan ini punya hak, ya. Yonatan ini punya hak sebagai keturunan untuk meneruskan tanduk kepemimpinan sebagai raja setelah ayahnya Saul, ya. Tapi Yonatan ini benar-benar memiliki satu hubungan yang baik dengan Daud, dan dia tahu bahwa benar-benar Daud itu benar, ya. Dia tahu benar, dan itu dia bela benar-benar, dan dia rela. Ini kalau kita lihat bahwa seorang sahabat, ya, sahabat yang sejati, seorang yang mendorong, mensupport untuk meraih potensi yang maksimal, ya, mensupport. Nah, Yonatan ini tahu persis, ya, bahwa ini yang layak untuk menjadi raja adalah Daud, ya, ya. Di sini tidak ada persaingan. Bisa saja Yonatan ini bersikap munafik, ya. Bisa aja Yonatan ini akan mencelakakan Daud, ya, demi kedudukan, ya. Tetapi ini persahabatan yang sejati. Dia rela berkorban, ya. Dia rela berkorban. Dia tahu siapa yang benar, ya. Dia bela yang benar. Dia tabang yang benar. Dia support yang benar, ya. Dan dia tidak menghiraukan kondisi dirinya sendiri, status dirinya, ya. Dia enggak perhitungkan itu. Yang dia pikirkan supaya Daud dia tetap menjadi raja. Haleluya. Inilah ciri utama seorang sahabat sejati yang rela berkorban. Haleluya. Luar biasa, ya. Ini contoh, ya. Contoh sahabat yang sejati, ya. Tuhan mau agar kita menjadi berkat dan dengan menjadi sahabat bagi semua orang, ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menjadi sahabat bagi semua orang, ya. Kita nggak mau dong menjadi teman yang mencelakakan teman, ya. Ada istilahnya dulu ngetren, teman makan teman, jeruk makan jeruk, ya. Gak ada dalam persahabatan sejati itu seperti itu, ya. Nah, sementara Tuhan mau supaya kita menjadi berkat dengan menjadi sahabat bagi semua orang. Yang saya katakan tadi bahwa kondisi dunia ini, kondisi keadaan orang-orang di sekeliling kita ini, banyak orang yang sedang gelisah. Orang-orang yang sedang kesepian, orang-orang yang sedang tertekan, orang-orang yang sedang ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, ya. Orang-orang ini membutuhkan sahabat yang sejati, yang bisa menolong mereka terlepas dari segala situasi dan keadaan mereka, dan mereka mendapatkan sesuatu jawaban yang memberikan suatu hari depan yang cerah, hari depan yang baik, dan bahkan satu kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan pengharapan, penuh dengan sukacita, ya. Walaupun di tengah-tengah persoalan, ya. Siapa yang akan menolong mereka? Itu sebabnya Tuhan memanggil kita, amin. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Ya, saya percaya kita semua sudah mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan sedang mempersiapkan kita supaya kita juga menjadi sahabat bagi mereka yang terbuang, yang terhilang, yang tertekan, yang dihinakan, ya, yang tidak diperdulikan. Banyak orang-orang yang membutuhkan sahabat yang sejati,
biar kita menjadi sahabat yang sejati buat mereka. Nah, bagaimana kita menjadi sahabat sejati bagi semua orang? Ya, pertama harus didasari oleh kasih Kristus. Tanpa kasih Kristus, persahabatan itu tidak akan langgeng. Ya. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah, dia tidak menyimpan kesan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Haleluya. Supaya kita bisa menjadi sahabat bagi semua orang yang ada di sekeliling kita, yang sedang dalam tekanan, sedang dalam keterpurukan, dan sedang masalah yang besar, maka kita harus dasari itu dengan kasih Kristus. Kasih Kristus ini yang ada di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Ya. Luar biasa. Kalau kita belum mengalami kasih Kristus, sulit untuk kita bersahabat, menjadi sahabat sejati, menjadi sahabat rasa saudara. Ya. Sulit bagi kita untuk menyambut orang-orang yang terhilang, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang terbuang, ya, orang-orang yang menderita, orang-orang yang sedang terpuruk dengan keadaan masalah hidup mereka. Sulit untuk kita mengasihi mereka, sulit untuk kita menjadi saudara bagi mereka. Ya. Jadi yang pertama, kita harus dasari persahabatan itu dengan kasih daripada Tuhan. Ya. Kemudian kedua, hidup dalam kasih. Hidup di dalam kasih itu sendiri. Ya. Yohanes 15 ayat 12 dikatakan, inilah perintahku, ini kata Yesus, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya. Hidup dalam kasih itu penting, bukan cuma tahu kasih Kristus itu seperti apa, tapi kita juga harus hidup dalam kasih itu. Ya. Supaya timbul belas kasihan, supaya timbul rasa saudara itu kepada semua orang yang ada di sekeliling kita yang membutuhkan seorang sahabat yang sejati untuk perhatikan dan peduli kehidupan mereka. Ya. Sebagaimana dikatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya. Kalau kita nggak hidup dalam kasih, kalau kita cuma tahu, harus dasari dengan kasih Kristus, kita harus sabar, kita harus murah hati, kita harus tidak sombong, ya. Bukan itu, tapi kita sendiri harus hidup dalam kasih itu. Ya. Kasih itu harus ada di dalam kita. Yesus adalah kasih. Ya. Yesus adalah cerminan kasih. Ya. Itu sebabnya katakan, inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yesus mengasihi kita, ya, bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, bukan kita punya prestasi yang tinggi, bukan kita mempunyai kedudukan yang tinggi, bukan. Tuhan mengasihi kita apa adanya kita. Karena dia tahu kita membutuhkan keselamatan. Dia tahu kita membutuhkan kelepasan. Dia tahu kita membutuhkan suatu sukacita yang luar biasa. Ya. Dan itu yang harus kita miliki. Itu yang harus hidup di dalam kita. Sehingga ketika diperhadapkan dengan orang-orang yang di sekeliling kita, yang sedang merana, yang sedang dalam kesulitan, timbul kasih itu. Kasih itu yang mendorong kita untuk menjadi sahabat dan saudara bagi mereka. Haleluya. Haleluya. Hidup dalam kasih. Ya, sebagaimana ayat-ayat ini mengatakan, artinya menjadikan kasih sebagai landasan hubungan persahabatan dan mewujudkan kasih itu dalam tindakan yang nyata, yaitu selalu berada di saat
selalu ada di saat yang tepat. Ya, selalu ada di saat yang tepat. Ya. Ya. Tuhan selalu bawa kita selalu tepat pada tempat yang tepat, kepada orang yang tepat. Kalau kita mau peka, kalau kita benar-benar hidup dalam kasih, ya, kita selalu dibawa di tempat yang tepat, ke orang-orang yang tepat, ya. Tapi kadang-kadang kita lewati, kadang-kadang nanti ajalah, ya. Tapi sebetulnya kalau kita peka, kita selalu dibawa oleh Tuhan kepada saat-saat yang tepat, kepada orang-orang yang tepat. Kita keluar rumah saja, ya. Entah kita berjalan ke kantor, ya. Pasti kita Tuhan temukan dengan orang-orang yang membutuhkan sahabat, ya. Dan itu pada saat yang tepat, ya. Saya banyak kali ketika bertemu dengan seorang itu rasanya ada satu kontak yang mengatakan, nih orang ini membutuhkan Tuhan. Dan terus kita bicara, ya, kita berbagi, ya, dan betul orang itu membutuhkan sahabat yang sejati, membutuhkan kita, ya, sebagai sahabat dan saudara, ya. Dan itu kita nyatakan juga dengan selalu siap berkorban. Korban waktu, korban tenaga, korban pikiran. Kadang-kadang orang telepon dan kita, lalu mereka curhat, mereka kadang-kadang waktu kita sebetulnya ini waktu untuk melakukan sesuatu, tetapi ini tepat, ini suatu hal yang harus kita korbankan demi orang ini, karena dia membutuhkan seorang sahabat, saudara yang mau mendengar dia, yang mau memberikan solusi. Ya. Dan kita harus berani berkorban, siap berkorban. Hidup dalam kasih, ya, artinya menjadikan kasih sebagai landasan hubungan persaudaraan, persahabatan, dan mewujudkan kasih itu dalam tindakan yang nyata, yaitu selalu siap berkorban, selalu siap mendampingi. Haleluya. Ya. Kalau mungkin menasihati atau pas telepon kita berikan nasihat, tetapi di sini dikatakan mendampingi, ya. Jangan cuma sekali kita nasihat, kita bimbing lalu kita tinggalkan, ya. Seperti pelayaran pemuritan, ya, PLPR gitu. Itu perlu pendampingan. Gak bisa untuk sekali aja ngajar udah. Tapi terus ada pendampingnya, ya. Ada kakaknya yang mendamping, yang terus memonitor, ya. Itu seperti itu, ya. Itu kalau bukan kasih yang mendorong kita, wah masa bodoh. Ngapain kita mau berkorban? Orangnya aja nggak semangat, orangnya aja nggak peduli, ya. Tapi di sini selalu siap mendampingi sampai orang-orang ini benar-benar ketemu dengan Tuhan dan mereka enjoy dengan Tuhan. Haleluya. Dan selalu siap mendengar dan menjadi tempat curahan hati. Haleluya. Siap mendengar. Waduh, kalau si ini sih, kalau dia bicara, aduh, kadang-kadang itu terus. Ya, tapi sahabat yang sejati, rasa saudara, pasti selalu siap mendengar. Ya, walaupun itu terus, tapi selalu siap untuk mendengar. Ya, kadang-kadang kita menjadi tong sampah atau keset. Ya, di mana orang cuman pingin dia curhat, ya, kepada kita. Dan kita hanya siapkan telinga saja untuk mendengar. Kadang-kadang mereka tidak membutuhkan nasihat. Tapi kita bisa akhiri dengan doa buat mereka. Amin. Haleluya. Selalu terbuka dan tahu saat mana harus memuji dan kapan harus mengkritik. Haleluya. Inilah hidup dalam kasih, ya. Ada saatnya kita memuji, tapi ada saatnya kita mengkritik, ya. Kenapa kita lakukan? Karena kasih. Karena kita tidak mau orang lain itu mendapatkan masalah. Ya. Kita pingin orang itu berubah. Kita pingin juga orang itu mengalami satu perubahan, satu pemulihan yang luar biasa buat jiwanya. Inilah yang harus melandasi setiap hubungan persaudaraan kita atau persahabatan kita. Itulah kasih. Hidup dalam kasih. Haleluya. Yang ketiga,
Ya, bagaimana kita menjadi sahabat bagi semua orang, ya. Nah, yang ketiga ini, nyatakan kepada dunia bahwa kita menjadi sahabat yang membawa kasih dan Injil kepada semua orang yang belum mengenal Kristus, sehingga orang ingin menjadi sahabat yang melebihi saudara dengan keberadaan kita. Amin. Haleluya. Ya. Menjadi sahabat, bagaimana kita menjadi sahabat buat semua orang? Nyatakan kepada dunia, nyatakan kepada semua orang bahwa kita menjadi sahabat yang membawa kasih dan Injil, kabar baik, kabar sukacita, ya, kepada semua orang yang belum mengenal Kristus, ya, dan membuka hati mereka untuk menerima Kristus, sehingga mereka ingin menjadi sahabat yang melebihi saudara dengan keberadaan kita. Haleluya. Ini tugas kita. Haleluya. Bagaimana kita menjadi sahabat bagi semua orang. Ya. Kita harus dasari oleh kasih Kristus. Kemudian kita juga harus hidup di dalam kasih itu. Dan yang ketiga, kita harus nyatakan kepada dunia dan semua orang bahwa kita menjadi sahabat yang membawa kasih dan kabar baik Injil itu, ya, untuk supaya mereka yang belum mengenal Kristus, mereka boleh membuka hati mereka untuk menerima Kristus, sehingga orang ini menjadi sahabat yang melebihi saudara, ya, dengan keberadaan kita. Haleluya. Ya. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Haleluya. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang sudah terlibat dalam pelayanan. Kita adalah satu tim dengan Tuhan. Kita adalah teman sekerja Allah. Ya. Dan Allah mau supaya kita juga membagikan itu kepada semua orang yang ada di sekeliling kita. Supaya mereka juga merasakan bahwa di tengah-tengah kekacauan dunia ini masih ada sahabat-sahabat yang sejati, yang rasa saudara, yang peduli akan mereka. Bukan cuma keselamatan mereka, tapi segala kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Ya. Yang menjadi kesulitan dalam hidup mereka. Kita nggak bisa hanya menyatakan, oh percaya Yesus, ya Yesus juru selamat. Tapi mereka ingin melihat bukti nyata kasih Kristus di dalam kita itu lewat perbuatan kita, lewat perhatian kita, lewat pengorbanan kita. Haleluya. Sudahkah kita, pertanyaannya, sudahkah kita yang terlibat dalam pelayanan ini? Ya, kita bukan hanya menjadi sahabat dengan antara kita masing-masing, tapi yang paling penting, jadilah sahabat rasa saudara kepada orang-orang yang belum kita kenal. Ya. Tapi mereka membutuhkan sahabat sejati. Karena mereka tidak percaya lagi kepada semua orang. Karena semua orang hanya menipu, hanya memberikan janji-janji surgawi. Ya. Tidak pernah ditepati. Hanya mengatakan, aduh prihatin, kasihan, tapi tidak ada tindakan. Inilah tugas kita. Kita jangan cuma membuat persahabatan dalam satu komunitas sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Tapi kita juga mau menjadi sahabat, rasa saudara bagi orang-orang yang tidak kita kenal. Orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Orang-orang yang sedang hidup dalam kesulitan. Ya. Dan mereka sedang mencari keselamatan, hidup yang penuh damai itu di mana. Ya. Dan kita mau menjadikan diri kita sahabat sejati, rasa saudara buat mereka. Marilah kita menjadi sahabat dan saudara dalam pelayanan, dan juga dalam kehidupan sehari-hari kita, baik di kantor, di tempat pekerjaan kita, dan juga orang-orang di sekitar kita, dimanapun kita berada. Haleluya. Ya. Jadilah sahabat, rasa saudara bagi mereka. Ya. Perkenalkan Kristus sebagai sahabat kepada orang-orang yang belum mengenalnya. Ya. Yesus adalah sahabat yang sejati. Ya. Yesus adalah sahabat yang sejati.
perkenalkan dia lewat kehidupan kita. Ya. Mereka bisa melihat Kristus itu. Mereka bisa melihat kasih Kristus. Karena mereka nggak bisa lihat Yesus itu seperti apa. Tapi biar kita tunjukkan itu lewat kehidupan kita. Lewat kasih yang ada dalam kita. Ya, kita tunjukkan kepada mereka. Ya. Sehingga mereka merasakan bahwa kita adalah sahabat sejati dan rasa saudara. Ya. Dan mereka bisa menjalin hubungan yang erat. Ya. Ketika mereka percaya kepada kita, ya, bahwa kita adalah sahabat yang baik buat mereka, adalah saudara yang baik buat mereka. Apa saja yang kita katakan kepada mereka, nasihat dan arahan untuk percaya kepada Kristus, pasti mereka akan mau. Tapi kalau kita sendiri tidak menunjukkan kasih Kristus, tidak peduli, ya, tidak care dengan mereka, bagaimana mereka bisa kenal Kristus Yesus Juru Selamat karena kasih-Nya yang besar. Biar kita tetap terus memancarkan kasih Kristus kepada semua orang. Haleluya. Amin. Kiranya kebenaran firman ini boleh menjadi berkat buat kita. Ya. Mari kita peduli dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Banyak sekali mereka. Ya. Yang hidupnya kacau. Yang hidupnya gelisah. Yang hidupnya sedang dalam ketakutan dan penuh dengan kekhawatiran. Siapa yang bisa menolong mereka? Tuhan sudah menolong kita. Tuhan sudah memberikan mandat kepada kita. Mari kita laksanakan. Sebarkan kasih Tuhan lewat kehidupan kita. Menjadi sahabat yang sejati. Yang rasa saudara. Yang dapat dinikmati oleh banyak orang sehingga mereka boleh mengenal Yesus. Dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka akan alami secara pribadi kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.